Semua orang tahu Nintendo Switch yang keluar tahun 2017 yang kemarin ya. Tapi sampai sekarang Nintendo tuh nggak nambahin, nggak ngupgrade jadi Pro atau jadi versi-versi yang baru gitu. Terakhir ada Switch OLED doang. Dan karena gue bosen nih, sombong banget bosen. Enggak dong. Karena gue pengen main library-nya Xbox Game Pass secara portable, maka kali ini gue unboxing sesuatu yang cukup menarik. Mungkin buat kalian udah tahu ya, ini isinya apa? Karena pasti isinya ada di judul gitu. Jadi ini sok-sokan misterius aja isinya apa gitu kan. Pasti isinya ada di judul. Video unboxing itu sebenarnya nirfaedah. Cuma ini buat itu juga, buat bukti lah ke seller di Tokopedia. Ini adalah Attention, Achtung ya. Di sini kardusnya emang sangat tidak modal, emang Lord Gaben ya. Untungnya banyak tapi kardusnya tidak modal. Di sini kardusnya coklat biasa, cuma ada tulisan banyak banget. Ada tulisan in a test chamber, Influgzug on the subway. Ini kayaknya barang ini bisa dimainin di mana-mana. Nah ini ada Attention, Achtung. Gua nggak tahu ini apa gitu ya. Oh ini buat nyolok-nyolok listriknya kayak gitu ya. Oke, right. Dan juga kita dapetin sebuah kardus kecil di dalamnya. Ini harusnya sih kayaknya colokan-colokan di sini. Ya benar, ini ada colokan. Tapi colokannya versi US, bukan versi Europe. Jadinya colokannya begini, yang mana kita harus cari adapter lagi berarti ya. Dan ini dia tokoh utamanya. Your games are going places, kata Lord Gaben nih ya dari Valve. Dan ini nggak bisa di-slide gitu ya. Kan kalau mau dijual lagi jadi masih bagus gitu ya. Oh bisa ternyata. Ini kita lepas aja, kalian udah tahu ya. Ini adalah Steam Deck, saudara-saudara. Ini Steam Deck versi 256 GB. Jadi base modelnya tuh 64 GB, langsung lompat ke 256. Langsung lompat lagi ke 512 GB. Cuma 512 GB itu terlalu overkill. Harganya yang overkill ya. Jadi kita beli yang 256 GB aja. Let's open this one. Ini hard case, jadi emang dusnya tadi cuma kayak gitu doang, coklat. Dan kita dapetin, oh my god, gede banget ya. Switch tadi ukurannya cuma segini loh. Kalau dibandingin tuh, astagfirullah, besar banget. Tapi kok enteng ya dipegang. Ini kita cek dulu. Enteng pak. Ini adalah Steam Deck-nya. Ini Steam Deck 256 GB. Jadinya layarnya tuh reflektif, glossy. Kalau kalian pengen dapetin layar yang matte alias nggak mantul, itu kalian harus beli yang 512 GB. 512 GB tuh harganya 12 jutaan. Ini gua beli di harga 10.285.000. Setting-settingnya kayak gimana, dalamnya kayak gimana, nanti aja ya. Gua akan coba setting dulu, baru gua akan ngomongin tentang first impression dari Steam Deck. Oke, 4 hari kemudian setelah gua unboxing si Steam Deck 256 GB ini, first impression gua, wow. Tapi sebelum gue kasih tahu first impressionnya, gue akan kasih tahu dulu ke kalian desain dari Steam Deck. Bentuknya mirip banget kayak Nintendo Switch. Hanya saja kalau Nintendo Switch itu stick kanan kirinya Joy-Con-nya itu bisa dibuka, si Steam Deck ini enggak. Dia adalah satu kesatuan, nggak bisa dicopot sama sekali. Layarnya di bagian depan juga punya resolusi 800 pixel, resolusi yang agak unik ya. Instead of 1080 atau 720, Valve pergi ke resolusi yang agak berbeda di sini. Layarnya ini cuma pakai panel LCD, jadinya ketika gue sandingkan sama Nintendo Switch OLED gue, pastinya Nintendo Switch OLED panelnya lebih bagus daripada panel si Steam Deck ini. Yang gue kurang suka dari layarnya ini adalah bezelnya yang tebel banget. Untuk layout tombolnya sendiri yang digunakan oleh Valve ini di Steam Deck adalah layout tombol dari Xbox untuk face buttonnya dengan ABXY. Tapi untuk shoulder buttonnya dia menggunakan layout seperti PlayStation, di mana ada R1 dan R2, juga L2 dan L2. Soalnya kalau ngikutin Xbox pastinya dia menggunakan RB dan RT. Posisi analog dua-duanya sama-sama ada di atas, yang ketika gue belum pegang, gue ngerasa ini posisinya bakal awkward banget. Ternyata enggak. Dan uniknya, face button dan juga D-pad-nya ini kayak mau jatuh ke samping gitu loh. Terlalu minggir menurut gue. Tapi secara ergonomis ternyata nyaman-nyaman aja dipakai dibandingkan ketika gue main menggunakan Nintendo Switch yang Joy-Con itu nggak ergonomis sama sekali.
Posisi button yang awkward juga ternyata nggak masalah ketika gue pakai bermain game. Paling ketika gue nyari D-pad itu sering kali tangan kiri gue tuh turun ke bawah gitu, instead of nyari D-pad yang ada di sebelah kirinya si analog. Di bawah analog ini juga ada dua touchpad ya, yang bisa berfungsi sebagai mouse. Ada juga tombol Steam untuk munculin menu Steam dan juga tombol titik 3 untuk munculin overlay. Ketika kita main game, ini kayak quick setting itu bisa diatur di sini. Mau ngatur brightness, mau ngatur settingan-settingan di dalam Steam OS, itu bisa banget. Di bagian belakang deket handle-nya juga ada dua tombol yang bisa kalian atur fungsinya di dalam setting Steam Deck. Ada R4 dan L4, juga R5 dan L5. Untuk tombol lainnya, di sisi atas ini kita bisa dapetin adanya tombol volume up dan down, ada juga lubang untuk audio kalau kalian mau menggunakan headset audio, dan juga ada lubang ventilasi. Lubang ventilasi bagian atas inilah yang menurut gua posisinya paling panas, karena dia selalu menghembuskan udara panas gitu dari bagian sini. Lalu juga ada port USB Type-C yang bisa berguna juga untuk HDMI out. Iya, Steam Deck ini bisa kalian colokin ke TV hanya menggunakan dongle USB apapun. Lalu abis itu dari dongle-nya colokin HDMI, udah selesai. Bisa main Steam Deck di TV. Ada juga lampu LED indikator dan juga ada sebuah tombol power. Dan menurut gua Valve ini cerdas ya, karena tombol power dari Steam Deck ini agak masuk ke dalam sehingga kalau kita taruh di tas atau dibawa kemana-mana itu mengurangi kesempatan nggak sengaja kepencet tombol powernya. Oh ya, untuk speaker juga ada di muka ya, di bawah tombol titik 3 dan juga tombol Steam. Untuk speakernya sendiri, first impression gue ini menyenangkan. Ada sedikit bass, tapi yang jelas suaranya ini cering banget. Kalau untuk panel bagian belakang, ini selain 4 tombol yang tadi udah disebut, nggak ada lagi kecuali ada lubang ventilasi lagi. Ini adalah lubang intake ya, jadi si kipasnya akan menyedot udara bersih dari sini dan mengeluarkannya lewat atas. Kalau kalian ngerasa ya storage pilihan kalian itu kurang, kalian bisa tambahin micro SD card di bagian bawah sini. Tapi nggak sembarang micro SD card. Disarankan menggunakan micro SD card dengan sertifikasi A2 dan U3. Karena gue belum punya, jadinya masih kosongan di sini ya. Miskin. First impression gue, ini adalah device yang menyenangkan banget dan membangkitkan semangat gue untuk main game lagi. Steam library gue itu nggak banyak, karena gue biasanya main di Xbox dan juga Nintendo Switch. Tapi gara-gara Steam Deck, gue udah beli setidaknya 2 game. Ya, karena Steam itu diskonnya banyak, dan biasanya harga game itu emang lebih murah di Steam. Untuk game-game yang bisa kalian mainin, kalian bisa cek di Steam-nya sendiri. Nanti bakalan ada tanda checklist hijau untuk game yang sudah dites sama Valve dan dicek mereka tuh gamenya itu Steam compatible. Jadi udah pasti bisa dimainin. Ada juga yang punya tanda seru alias belum tentu Steam compatible atau ada kendala kayak misalnya dia memerlukan keyboard dan mouse untuk mainin. Jadi bukan berarti nggak bisa dimainin di Steam Deck, bisa dimainin di Steam Deck. Tapi kalian harus konekin keyboard dan mouse, entah itu wired dengan dongle atau wireless via Bluetooth. Yang perlu kalian perhatikan adalah kalau dia udah ada tulisan Steam Deck unsupported. Nah, itu baru nggak bakal bisa dimainin di Steam Deck. Contohnya game yang kayak gitu adalah FIFA 2023, FIFA 23, dan juga eFootball. Itu masih not compatible. Untuk OS-nya sendiri, dia menggunakan Steam OS yang berbasis Linux, dan serunya lagi, kita bisa pindah ke desktop mode. Nah, dari desktop mode ini kalian bisa menggunakan si Steam Deck selayaknya sebuah komputer Linux gitu. Ada juga orang-orang yang berhasil nginstal Windows di Steam Deck ini, tapi gue belum coba dan mungkin akan gue bahas di video di lain kesempatan. Tapi, this is basically a full-fledged PC, kayak laptop gaming lah. Karena kita bisa masuk ke desktop mode, kita bisa melakukan banyak hal di situ ya, termasuk nginstal emulator. Tentang emulatornya mungkin gue akan bahas di video-video selanjutnya, gimana caranya jalanin emulator di Steam Deck, tapi tidak dengan sekarang, karena baru 4 hari gue megang si Steam Deck ini. Emulator juga belum banyak yang gue cobain. Oke, that's it. Untuk harga 8 jutaan, first impression gue itu sangat menyenangkan. Gue yang tadinya udah mulai bosen main game, jadi antusias lagi gitu loh. Karena ini adalah suatu hal yang baru. Bayangin kalian bisa mainin game-game PC itu di manapun, selama kalian bisa mengakses si Steam Deck. Hanya saja yang perlu kalian catat adalah baterainya ini nggak awet. Gue main game Kena Bridge of Spirits ya, sekitar 1,5 sampai 2 jam di settingan standarnya, defaultnya,
itu udah harus ngecharge lagi karena tiba-tiba dapat notifikasi baterainya tinggal 10%. Jadi ya power bank dan charger adalah sahabat sejati kalian lah. Oke, itu aja unboxing dan first impression tentang Steam Deck. Kalau ada yang mau ditanya tentang Steam Deck, silahkan tulis di kolom komentar. Atau ada video yang kalian pengen gue bahas tentang Steam Deck, insya Allah bakal gue bikinin tentang si Steam Deck ini. Karena gue lagi seneng-senengnya sama Steam Deck ini. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.